Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan video pembelajaran. Untuk yang pertama, memperkenalkan anggota kelompok kami, Maesi Riatul Mufeni. Yang kedua, Jerry Rian Mambudi. Yang ketiga, Daita Rahmadani. Untuk yang pertama, tentang metode pembelajaran latihan adalah mengajar dengan memberikan latihan keterampilan secara berulang kepada peserta didik, seperti pada contoh gambar di sini ya. Ini merupakan metode latihan keterampilan dengan tujuan membentuk kebiasaan atau pola secara otomatis pada peserta didik. Biasanya untuk metode latihan ini dilakukan di sekolahan. Dan yang kedua, tentang metode penugasan. Metode penugasan adalah suatu metode pengajaran dengan keharusan siswa membuat resume dengan kalimatnya sendiri, seperti pada gambar di samping. Biasanya metode penugasan seperti ini dilakukan di rumah, agar pengetahuan yang diperoleh peserta didik dari hasil belajar sendiri yang dapat diingat secara lebih lama. Baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode permainan. Cara mengajar ini dilaksanakan dengan permainan. Metode ini dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran dan membuat siswa merasa senang terhadap materi pembelajaran yang diberikan. Contohnya pada gambar di sini nih. Ini menjelaskan adanya siswa yang sedang belajar bersama gurunya, dan gurunya ini memberikan pembelajarannya melalui permainan-permainan yang menarik, hingga siswa antusias melaksanakan dan menerima apa yang dijelaskan oleh gurunya tersebut. Nah, selanjutnya adalah metode kelompok kerja atau workshop. Metode kelompok kerja ini adalah cara pembelajaran yang melibatkan peserta dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, saya akan memberikan contohnya di sini. Nah, ini adalah contoh gambar ketika siswa mengerjakan pekerjaan atau mengerjakan tugas dari seorang gurunya, yaitu membuat bunga dalam kelompok. Jadi mereka bersama-sama membuat bunga ini harus dikerjakan dengan kelompok agar tugas-tugas yang diberikan atau tugas yang diberikan ini bisa lekas selesai. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode studi kasus dan metode karya wisata. Yang pertama mengenai metode studi kasus. Metode studi kasus yaitu metode pembelajaran dengan meneliti secara langsung, menelaah kasus yang terjadi di lapangan secara langsung, dengan hasil akhir berupa laporan. Untuk yang kedua yaitu mengenai metode karya wisata. Terlihat jelas dari judulnya saja bisa diartikan bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan berekreasi dengan tujuan untuk memperdalam secara langsung dengan melihat objek nyatanya. Untuk tahapan-tahapan untuk melakukan karya wisata ada 3 tahapan. Ada tahapan persiapan, ada tahapan pelaksanaan, dan ada tahapan penyelesaian. Di mana untuk tahapan persiapan ada beberapa yang harus dipersiapkan. Misalnya saja adalah tujuan apa yang akan kita ambil dalam karya wisata, kemudian metode apa yang akan kita terapkan, ada penentuan objek apa yang akan kita ambil. Penentuan objek dapat didasarkan pada kebutuhan kurikulum, kebutuhan siswa, kebutuhan objek sendiri, dan kebutuhan guru, serta ilmu apa yang dapat kita ambil dari objek tersebut. Untuk persiapan selanjutnya yaitu mengenai penetapan waktu. Penetapan waktu dapat diambil dengan melihat banyaknya objek yang akan kita teliti, objek apa yang akan kita teliti tersebut. Terus kemudian
sulit atau mudahnya objek yang kita amati. Kemudian yang terakhir adalah penentuan teknik. Yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan. Melaksanakan dengan semua yang telah kita persiapkan sebelumnya. Yang terakhir yaitu tahapan penyelesaian. Tahapan penyelesaian berupa tahapan tindak lanjut. Tindak lanjut, apa tindak lanjut yang akan kita ambil setelah kita melakukan karya wisata? Biasanya dapat diskusi di dalam kelas, terus berupa pengerjaan laporan dan sebagainya. Metode karya wisata memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah memanfaatkan lingkungan nyata. Yang kedua, relevan dengan pembelajarannya karena kita berbasis kenyataan. Yang ketiga, dapat merangsang kreativitas peserta didik. Untuk kekurangannya sendiri, terdapat beberapa kekurangan. Misalnya, yang pertama yaitu memerlukan banyaknya persiapan. Memerlukan banyaknya persiapan yang jelas untuk yang pertama. Yang kedua adalah dibutuhkan banyaknya perencanaan yang tidak mudah. Kemudian membutuhkan pengawasan yang lebih. Kemudian biasanya dalam karya wisata yang lebih ditekankan pada pelaksanaannya, yaitu bukan pembelajarannya tapi rekreasinya. Kemudian yang jelas yaitu tanggung jawab yang lebih. Terima kasih. Kurang lebihnya dari penjelasan kelompok kami, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.